pengusaha jasa kiriman atau jasa titipannya. Oh, gitu Pak. Jadi seharusnya kalaupun pesan barang lewat all-shop maupun lewat jasa kiriman tidak pernah terjadi bea cukai menghubungi penerima barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam jumpa dengan saya Muhammad Hidayat dalam program podcast dengan tema Awas Sindikat Penipuan Online Mengatasnamakan Bea Cukai. Baru-baru ini penipuan mengatasnamakan bea cukai ini juga luar biasa masif, dan ini tidak hanya dialami oleh daerah kita yang di Pasuruan, tapi juga daerah hampir di seluruh Indonesia. Nah, ini bagaimana modus operandinya, bagaimana penanganannya, dan bagaimana ciri-ciri kita mengetahui daripada penipuan online mengatasnamakan bea cukai. Telah hadir bersama kita, yakni Bapak Hanan Budiarto, Kepala Bea Cukai Pasuruan. Selamat pagi Pak Hanan. Pagi Mas Dayat. Siap. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah. Selalu semangat Pak. Selalu semangat. Kita santai dulu Pak, karena ini tema kita ini juga tema yang berat dan mungkin dirasakan oleh beberapa orang yang mengalami korban penipuan atau mereka juga menjadi korban penipuan, sehingga ini harus diklarifikasi oleh bea cukai, karena ini juga meruntuhkan martabat bea cukai juga ini. Ini juga harus kita klarifikasi sebenarnya seberapa jauh sih penipuan-penipuan yang ada di masyarakat seperti ini. Tapi sebelum Pak Hanan menjelaskan soal bagaimana trik atau sindikat yang dilakukan oleh para penipu mengatasnamakan bea cukai, kita lihat dulu Pak ilustrasi video dari kantor Bea Cukai Pusat, dari teman-teman di Bravo Dirjen Bea Cukai Pusat. Silakan. HP iPhone 17 Pro Max harganya 5 jutaan. Hah? Cuma 5 jutaan? Hati kena tipu tuh. Lagian hari gini dapat dari mana sih harga segitu? Bentar. Tapi coba lu cek lagi deh. Siapa tahu itu penipuan. Halo? Halo, selamat pagi Pak. Benar ini dengan Bapak Dika? Ya betul, dengan siapa ya Pak? Bapak Dika, kami dari petugas Bea Cukai Pak. Kami ingin konfirmasi apakah benar Bapak belanja online di toko parseluler? Betul Pak. Ini barangnya tertahan di kantor Bea Cukai Pak. Karena barang yang Bapak beli adalah barang ilegal Pak. Jadi Bapak ya harus membayar bea masuk dan juga pajaknya, begitu Pak? Loh, bukannya bebas pajak ya Pak? Ini ada biaya bea masuk dan pajaknya Pak. Jadi Bapak sekarang juga harus mentransfer uang sebesar Rp2.500.000. Kalau tidak ya, Bapak akan dijemput oleh pihak kepolisian dan dikenai hukuman kurungan penjara karena telah membeli barang ilegal Pak. Iya udah ya saya transfer deh Pak. Halo Pak, sudah ya? Ya baik ya Pak ya, transferannya sudah masuk dan untuk langkah selanjutnya Bapak harus membayar denda sebesar Rp500.000 Pak. Loh, saya kan cuma bayar bea masuk dan pajaknya aja. Iya, Bapak transfer aja ya Pak ya. Ini menyangkut barang Bapak yang ilegal, atau kalau tidak Bapak bisa masuk penjara Pak. Iya Pak, bentar ya Pak. Kacau bro, kayaknya gue kena tipu deh. Tadi gue ditelepon sama bea cukai. Terus kata bea cukai, barang yang gue beli itu ilegal. Bentar. Kalau nggak salah, ada deh layanan pengaduan bea cukai. Nih, mending tanya langsung aja. Bravo Bea Cukai. 1-500-225. Boleh dibantu Pak untuk menyebutkan nomor resi pengiriman barangnya Pak? Bentar. Oh ini. 11223345 Mbak. Kami cek terlebih dahulu ya Pak, mohon ditunggu. Mohon maaf Pak, nomor resi yang Bapak sebutkan tidak terdaftar Pak. Loh, kok gitu sih Mbak? Tadi saya sudah ditelepon oleh pegawai bea cukainya, katanya mau diurusin. Dan saya juga udah bayar pajaknya, biaya-beanya, dan lain-lainnya. Kok nggak terdaftar sih Mbak? Bapak transfernya kemana ya Pak? Saya itu transfer ke Bendahara Bea Cukai atas nama Cinta. Mohon maaf Bapak, untuk pembayaran bea masuk dan pajak impor tidak dilakukan melalui rekening pribadi Pak, melainkan menggunakan kode billing. Nah, namun, ini beberapa intinya. jasa kiriman melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk kemudian ditagihkan kepada pemilik barang. Untuk hal ini, silahkan Bapak berkoordinasi dengan jasa kiriman terkait Pak. Ketahui bahwa
bea masuk dan pajak impor itu hanya dikenakan terhadap barang yang masuk dari luar negeri, Pak. Jika ada yang meminta transfer ke nomor rekening pribadi dan nomor resinya tidak ada, sudah jelas itu modus penipuan dengan mengatasnamakan bea cukai, Pak. Oh iya Mbak, Baik, apakah informasi yang kami berikan sudah cukup jelas, Pak? sudah Mbak. Baik, Pak. Terima kasih sudah menghubungi Bravo Bea Cukai. Selamat pagi. 5 juta nih. Ya. Sudah Ini jelas. sebenarnya udah sangat jelas, Pak. Sudah Jadi jelas. Nggak perlu saya jelaskan nanti ya Pak. harus tetap dijelaskan, Pak, karena di Pasuruan bisa jadi beda ini. Pak, saya mau tanya sebenarnya ini kan penipuan mengatasnamakan bea cukai ini kan sangat masif ya di beberapa wilayah dan laporan-laporannya yang saya dengar di Dirjen Bea Cukai itu sudah menerima hampir ribuan, 1.300 sekian laporan dari tahun lalu ya. Ya. Ini juga tentu program yang harus dicanangkan oleh Dirjen Bea Cukai yang juga bea cukai yang ada di wilayah termasuk Pasuruan ini kan juga harus menangkal isu-isu seperti ini, harus tetap responsif dan harus cepat ditangani karena masyarakat menjadi korbannya, bea cukai juga menjadi korbannya. Betul. Gambarannya seperti apa sih Pak penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini? Ya. Terima kasih Mas Dayat dan Bolo Warmo yang saya cintai. Ya. Ini podcast saya yang kedua ya, Siap. Pak Dayat ya. Siap. Jadi sebelumnya Tusi Bea Cukai secara umum, ini saya sangat senang hari ini kita lebih spesifik ke masalah penipuan bea dan cukai. Ya. Seperti Mas Dayat sampaikan tadi, jadi kalau penipuan mengatasnamakan bea cukai itu Ya. korbannya ada dua, Ya, masyarakat yang ditipu betul. dan nama baik bea dan cukai kan Ya, gitu ya. betul. Jadi langkah yang kita tempuh, bea cukai akhirnya sosialisasi secara masif Ya. sejak adanya laporan-laporan tahun lalu ya, Mas Dayat ya. Ya. Akhirnya semua kantor pelayanan, semua kantor wilayah dan di kantor pusat kita mengadakan sosialisasi. Ya. Saya rasa di medsos Bea Cukai Pasuruan juga sudah sering mengadakan sosialisasi. Adanya modus-modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Ya. Sehingga diharapkan masyarakat lebih tahu kalau menerima telepon Betul. atau menerima pemberitahuan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan bea cukai untuk melakukan penipuan itu masyarakat sudah bisa antisipasi gitu Mas Ya. Dayat. Jadi intinya bahwa bea cukai merasa dirugikan juga ini sebenarnya. Merasa dirugikan karena nama baik bea cukai Pak, ikut berapa kebawa-bawanya. Pak kira-kira jumlah pelapor yang sudah melapor ke bea cukai, Pak? Korbannya kira-kira. Kalau di Pasuruan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Tahun 2021 kemarin sekitar 20 20 ya? 20 ya. Dan tahun ini sudah jauh menurun sampai bulan Maret ini baru 7 kasus. Sekitar 7 kasus. 7 kasus ya. Tapi tetap ada Pak berarti Pak. Betul ya, ya. Artinya tiap tahun selalu ada. Masih ada. Artinya ini tentu harus diantisipasi lagi Betul, oleh ya. masyarakat terutama karena penipuan-penipuan jenis seperti ini ternyata juga masih Masih terjadi, dilakukan betul, oleh ya. para penipu dan masyarakat masih belum tahu. Istilahnya ada yang masih belum tahu ternyata yang bea cukai yang sebenarnya seperti apa, Iya. yang palsu atau abal-abal seperti Seperti apa. apa, iya. Itu harus diketahui. Iya. Pak, bisa dijelaskan sih Pak, kira-kira punya cerita nggak para korban yang mengalami penipuan atas nama bea cukai ini? Barangkali sudah menerima laporan-laporan ada siapa atau mungkin ada statusnya orang itu seperti apa ini? Iya. Saya kira kan bukan hanya orang awam ini, ternyata orang-orang terdidik, orang-orang yang Iya. punya pangkat atau jabatan itu juga Bisa tertipu iya. juga. Iya. Gimana Pak? Bisa jelaskan Pak? Kalau yang paling banyak itu Ya. seperti tadi di video tadi Ya, mengenai ya, barang betul. kiriman online ya. Jadi Siap. tiba-tiba ditelepon oleh seseorang mengaku atas nama bea cukai Ya. atau bisa jadi bukan atas nama bea cukai juga mengatasnamakan jasa barang kiriman ya seperti boleh disebut nggak merek-merek jasa kiriman itu? Sebut anu aja Pak, inisial Ya, aja. jasa kiriman ya. Jasa kiriman inisial aja. Itu Betul. mereka mengatakan yang bersangkutan menerima barang kiriman, Betul. kemudian biasanya modusnya minimal harus membayar nilai tertentu gitu. Iya, iya. Kemudian apabila tidak membayar nanti akan laporkan ke kepolisian, Nah. akan ditahan oleh kepolisian dan Gitu. lain-lain. Sebenarnya dari situ saja sudah kelihatan bahwa itu penipuan. Ya. Yang pertama
bea cukai tidak akan pernah menghubungi pakai nomor handphone pribadi. Mas. Ya, Ya. ya. Kemudian kalau transfer pembayaran biaya masuk Ya. itu juga pasti ke rekening bea cukai, Bea bukan cukai. rekening pribadi juga. Gitu. Harus itu, Pak, ya? Harus ya. Jadi bea cukai nggak mau menerima Bea cukai tidak pernah menerima uang Menerima tunai uang maupun tunai. transfer ke atas nama Atas nama pribadi pribadi. nggak Kita ada. pembayaran Nah, pun ini bukan perlu. sistem transfer tapi sistem billing namanya. Jadi Ada pakai kode aplikasi billingnya ya? Jadi sebelum bayar nanti ada kode billing dulu. Oh iya iya iya. Kemudian kalau lihat video tadi udah Ya. jelas intonasi penipunya juga kalau kita bisa menangkap udah ketahuan ya Ketahuan. sebenarnya ya. Rata-rata intonasi suaranya seperti Iya, itu, intonasinya datar gitu karena Iya. sebenarnya memang itu sebenarnya sindikat. Pak. Sindikat ya. Kebetulan topik kita hari ini adalah bea cukai ya Mas ya. Sebenarnya sindikat itu melakukan kepada semua instansi dan semua modus, bukan hanya bea cukai saja. Jadi Oh pelakunya iya, sebenarnya betul. orangnya sama gitu. Karena mereka itu punya big data, kemudian melakukan penipuan dengan berbagai modus. Jadi bukan dia khusus sindikat penipuan bea cukai, Bea cukai gitu, saja bukan. tidak Iya, ya. dia pasti Jadi yang satu peluang sindikat. yang mana, institusi Iya. yang mana yang dia kira-kira bisa dijadikan itu sebagai modus operandi, dia Iya. sikat itu ya. Iya. Nggak hanya bea cukai. Jadi yang paling mendasar tadi pertama jangan sampai bea cukai tidak pernah menghubungi pakai nomor pribadi. Oke. Kemudian tidak pernah diminta transfer ke nomor pribadi. Kemudian yang paling mendasar harus diketahui masyarakat juga kalau tidak pesan barang, Iya. Betul. tiba-tiba menerima barang kiriman itu kan juga sudah modus ya. iya. Rata-rata begitu. Jadi yang di telepon itu sebenarnya nggak pernah pesan barang. Betul. Tapi dia wah lumayan dapat barang gratis kan gitu. Iya, iya, iya. Artinya bahwa si korban ini Sebenarnya nggak merasa pesan barang. Iya, jadi nggak pesan barang tapi dia kok ada barang lumayan Iya, ini kan iya. gitu tuh. Maksudnya kalau tidak pesan barang, ada yang telepon ya udah langsung harus berpikir bahwa ini pasti penipuan gitu. Oh. Apalagi sekarang ini sosialisasi kita maupun sosialisasi dari instansi lain juga sudah banyak ya. Jadi saya rasa sekarang ini kemungkinan kecil lah tidak pesan barang kok tiba-tiba dapat kiriman barang. Gitu. Yang paling banyak modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku yang mengataskan bea cukai ini seperti apa Pak modus-modusnya Pak? Ya tadi yang paling banyak online tadi ya. Dia telepon kemudian mengatakan ada kiriman, saat ini kirimannya ditahan bea cukai. Iya. Kalau nanti tidak membayar jumlah tertentu Iya. akan ditahan, orangnya akan dijemput oleh kepolisian. Itu ini aja sudah sangat aneh. Mana mungkin gara-gara barangnya tidak diambil. Mas Dayat bisa membayangkan ya dapat Iya. barang kiriman, Iya. kalau tidak diambil ditahan polisi itu udah jelas modus itu udah dalam kejadian sebenarnya nggak akan mungkin akan seperti mungkin, itu. ya. Kecuali kalau kirimannya narkoba gitu ya. Ya, Ini kan itu rata-rata persoalannya. sepanjang kirimannya bisa, Masih normal. harusnya dibayar, kalau nggak dibayar kok ditahan polisi itu udah jelas modus. Itu banyak juga Pak yang namanya orang panik Pak. Biasanya kalau orang panik itu kan bawah sadar, istilahnya kalau akal sehat itu kan menjadi agak runtuh itu Pak. Kalau udah iya. dibel, apalagi ngomongnya cepat begitu ya, bertubi-tubi, datar cepat bertubi-tubi ya. dan seterusnya kan ada kepanikan itu. Apalagi kaum-kaum hawa biasanya. Iya. Nah, yang banyak terjadi juga itu saya beberapa literasi itu ternyata ada yang modus-modus asmara Pak misalnya. Modus asmara itu mungkin dia kenalan dengan orang di luar negeri barangkali, Iya. terus pacaran atau seperti apa, dia ngirim barang barangkali dari luar negeri, lapornya ternyata di bandara ditahan. Ada yang seperti itu Pak kira-kira? Iya. Jadi tadi yang pertama online Ya. menghubungi ternyata barang kiriman palsu. Oke. Dan yang kedua tadi dia memang sengaja membuat akun-akun palsu di Facebook maupun di Instagram, IG, di ya. medsos yang lain. Betul, betul. Foto Profilnya. DP-nya, foto profilnya cowok Diganti. ganteng Ya. atau cewek cantik gitu. Iya, Sehingga iya. pada saat ada yang DM atau ada yang inbox, jawabnya juga mesra gitu ya. Oh, Nanti iya, setelah jangka waktu tertentu dia menghubungi, wah saya mau ngirim barang kan, gitu ya. Itu juga udah modus dan itu ya ternyata itu tadi setelah dicek ke bea cukai itu ternyata barang kirimannya palsu. Artinya bahwa bea cukai itu juga punya tracking ya sebenarnya ya. Iya. Bahwa kalau ada kiriman barang bisa di tracking di alamat apa begitu, di lamannya websitenya
bea cukai dan seterusnya. Itu bisa ya. Jadi masyarakat bisa melihat itu ya. Makanya dengan sosialisasi yang sudah masif ya, serasa dari tahun kemarin, kemudian tahun ini juga kita sampaikan. Artinya kalau ada modus yang dua tadi, ada online shop, telepon, kemudian ada Facebook, itu udah pasti penipuan. Oke. Nah untuk lebih pasti lagi, itu Bea Cukai punya aplikasi tracking ya. Aplikasi tracking di ya. www.beacukai.go.id/barang kiriman. Kalau kita memesan barang, itu otomatis kan kita akan mendapatkan resi. Pasti. Atau kalau kita lewat bandara, kita akan mendapatkan RW bill. Ya, Itu berarti kita betul-betul kirim barang kan gitu. Nah itu nanti bisa diketikkan di aplikasi Bea Cukai ini nomor resi atau nomor RW bill-nya. Itu nanti akan ketahuan posisi barang itu ada di mana. Di mana ya? Gitu, Tracking itu ya. Tracking ya. Ya. Ini. Nah kalau tadi penipu telepon kemudian dia menunjukkan nomor resi, kalau di tracing di sini pasti tidak akan ada detect, barangnya, nggak akan detect ya. Nggak akan detect. Iya. Wah ini luar biasa ini. Jadi modus-modus itu ternyata mereka kayaknya juga sindikat ini juga pinter Pak. Artinya mereka sudah profesional ya. Betul, meskipun profesional itu nggak boleh disematkan kepada mereka yang para penipu sebenarnya. Tapi artinya bahwa modus-modus ini mereka sudah melajari. Misalnya Bea Cukai ada peluang saya untuk menipu. Penipuannya adalah saya harus menciptakan aktor. Katakan aktor all shop, penjual barangnya. Aktor yang pengirim barangnya, yang tracking tadi itu, ekspedisinya. Ada yang menyamar sebagai Bea Cukai yang abal-abal. Ada yang teman polisi misalnya. Padahal meskipun itu orangnya mungkin hampir sama. Iya, orangnya sama. Hanya suara-suaranya aja yang mungkin beda. Tapi yang cewek pasti Pak ada Pak. Itu biasanya petugas tokonya. Petugas tokonya. Dia nggak mau jawab yang tahu lain. persis ya. Modus-modus yang paling Nah, seperti ini. ya. Iya. Ya, modus itu ternyata juga mengalami di keluarga saya Pak soalnya Pak. Oh, Mas Dayat pernah jadi korban juga ya. Gimana Mas? Gimana? Dan pernah mengatasnamakan Bea Cukai. Saya boleh cerita itu Pak. Boleh. Waduh, ini host juga merangkap testimoni ini. Nah, ini malah nanti bisa bahan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi seperti itu ya. Siap. Gimana Mas Dayat? Jadi gini Pak, saya sebut saja waktu itu sekitar bulan Februari Pak. Jadi di bulan Februari itu kebetulan keluarga saya, ya saya sebut nyonya saya, ini pesan barang yang murah di all shop. Memang pesan ya? Pesan. Oke. Pesan. Jadi di all shop waktu itu beanbag Pak. Beanbag itu sofa untuk lihat televisi Pak. Istilahnya biar eye catching, duduknya biar lebih gampang, lebih enak. Jadi kalau memang lihat barangnya itu kalau di pasaran itu 1 unit itu bisa 600 sampai 700 ribu. Itu dijual antara 150 sampai 200 ribu. Selisih harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. 2 kali lipat atau lebih dari itu. Jadi seperempat harga istilahnya. Ini belinya 150. Berarti kalau 2 300 ribu. Sama ongkirnya 40 ribu. Pesan 2 sudah. Nyonya pesan 2. Murah ini ya. Ya wes, murah-murah tapi hati-hati saya dari luar negeri ya. Dari luar negeri. Itu ngomongnya di Yogyakarta. Oke. Ngomongnya Yogyakarta. Ya 3 hari lagi barang akan saya kirim. Silakan ditransfer dulu. Jadi habis dari Instagram itu Pak yang dipromokan di Instagram itu nanti kan pasti detek nomor WA. Si penjual tokonya itu pasti itu rata-rata begitu sehingga bisa japrian. Pada saat sudah japrian begitu suruh transfer dulu harganya ini sekian 300 ongkirnya pasti 40. Harus transfer ya karena harus transfer online ini ya. Barangnya dari mana? Dari Jogja. Ya wis wong nggak pernah ketipu Pak biasanya ya biasanya ya aman-aman saja. 3 hari kemudian saya ingat itu hari Sabtu dihubungi sama pihak satunya yang laki, yang cowok, bukan yang cewek. Yang cowok terus dia bilang, mohon maaf Bu, ini barangnya karena impor kita kirim dari Singapura melalui Batam. Sekarang barangnya ada di Bandara Juanda. Gitu Pak. Loh kok bisa? Wong katanya dari Jogja kok bisa dikirim dari Singapura? Oh iya, memang barang kita barang impor semua. Ya nggak bilang kalau awal itu adalah barang impor. Sebelumnya nggak bilang dulu. Nggak bilang. Ya setelah itu Bea Cukainya udah bermain ini aktor yang Bea Cukai Pak. Pura-pura Bea Cukai ya. Pura-pura Bea Cukai.
Halo Bu, ya foto profilnya ada Pak. Iya. Atas nama Pak Rahmat waktu itu Iya. saya lihat. Saya dari audit Bea Cukai katanya. Minggu Pak, saya tahunya itu minggu itu. Saya habis jemput anak saya di pondok, nyonya di bel itu. Terus saya dari kantor Bea Cukai di Surabaya. Di Surabaya. Ini barangnya Ibu sudah di sini, tapi karena belum bayar pajak dan ini barang impor, maka saya tahan. Ya. Ini barang termasuk barang black market katanya. Waduh. Ya wes, tak ambil alih aja, tak ambil Ya. alih. Sampean ya karena saya kenal banyak orang-orang Bea Cukai, Iya. termasuk jenengan, termasuk ini saya coba nanyakan ke Mas Sofyan. Iya. Ya, Mas Sofyan, ini ada orang mengatasnamakan Bea Cukai. Fotonya saya kirim, terus Iya. Pak coba tanyakan resinya. Oh ya, tanyakan resinya Pak. Resi, Dikirim ya. itu resinya. Dari Singapurnya ya. Ya. Itu waktu itu Lion parcel lah istilahnya. Tanya, bisa detek gak ini? Ternyata nggak bisa detek Pak. Oh, iya, Artinya nggak ada. Iya. Barang itu nggak ada Nggak ada, terdeteksi betul, di ya. Bea Cukai. Mas Sofyan udah menyimpulkan penipuan Pak, udah Iya, Pak. iya betul. Mau saya goda itu Pak, saya goda Iya. gini. Bapak ada di mana? Iya. Saya udah di Juanda Pak. Saya sedang rapat. Oh, Iya. sedang rapat. Minggu-minggu kok rapat Pak, saya bilang gitu. Oh, saya juga banyak teman Bea Cukai loh Pak. Oh iya tah? Iya. Di mana? Ya banyak sudah, saya bilang gitu. Saya pengen video call dah. Iya. Bapak ada di mana? Kalau memang di Bandara Juanda saya hadapi video call, sekarang, ya. saya gitu. Iya. Nggak berani. Nggak berani ya. Terus apa? Ya namanya orang putri ya, cewek itu kan mesti panik, Pak. Panik ya. Nanti dilaporin ini loh orangnya WA lagi. Ini ada polisi bandara sudah mau menjemput ke sini. Barangnya nanti kalau sudah nggak dibayar ini maka sampean nanti harus urusan dengan pengadilan. Ya. Terus setelah itu terakhirnya Pak dia bilang gini, ya Bu ini pajaknya dibayar aja dulu. Pajaknya dibayar dulu. Nah, yang saya lihat antara pajak dengan dendanya itu lebih banyak dendanya Pak. Dendanya itu 1 juta sekian, pajak-pajaknya itu nggak Tidak sampai. sampai ya. Jadi total itu 1.400.000 sekian. Wah sudah tak transfer saja udah biar daripada urusan dengan hukum. Oh, namanya orang Perempuan, putri, ya. perempuan itu paniknya kan luar biasa. Jangan, enggak usah. Enggak apa-apa, bilang aja biar kalau mau diurusan di hukum biar nanti saya yang bisa menghadapi. Ya. Saya bilang gitu. Terus tak bel udah nggak berani Pak dia. Karena Ya. saya udah minta video call, saya mau minta ketemu, dia nggak berani. Ya. Dari sisi itu ceritanya Pak. Sebenarnya dari cerita Pak Hidayat ini banyak sekali modus-modus yang sudah bisa terdeteksi dari awal sebenarnya. Terdeteksi, Kalau betul. kita melihatnya secara jernih ya. Mm-mm. Tapi itu tadi kata Mas Dayat karena ibu-ibu ya Ya. panik sehingga hal-hal yang sebenarnya udah bisa kita deteksi tidak terbaca kan Betul, itu. Misalnya mengenai fake account. Jadi itu sebenarnya ini nggak ada proses bea cukai sama sekali. Betul. Ini memang fake account. Jadi sejak penjualnya ini pun sudah palsu. Iya. Penjual yang di Surabaya, yang di Jogja ya. Ya ngomongnya di Jogja. Iya, artinya gini, kalau menjual barang sampai harga sepertiganya atau setengahnya itu udah pasti palsu. Iya. Ya. Iya. Artinya ini nggak ada, all shop ini nggak ada. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya barangnya dari Jogja, domestik, itu tidak ada urusan sama sekali dengan bea cukai. Tidak ada Iya. urusan. Saya sudah Jadi, mengira itu. Pak. Artinya kalau misalnya tadi proses dari Singapura ke Batam dan lain-lain itu kan maksudnya bukan urusannya pembeli sehingga Iya. tidak mungkin bea cukainya menghubungi pembelinya Iya. kan gitu ya. Saya udah berasa. Seperti itu. Tapi ada banyak orang Iya. putri Pak, kaum Hawa itu kan paniknya Iya. didulukan Pak daripada Iya, akal sehatnya. Kemudian yang ketiga tidak pernah ada namanya barang kiriman kok Iya. dikaitkan dengan pidana. Betul. Ya. Kecuali kalau memang barangnya itu berupa senjata api Iya. atau atau Narkoba. gitu. Dan itu Lah, pun kekhawatirannya itu disusupi narkoba Iya. Pak. Kekhawatiran Iya. dalam artian dan itu sebenarnya bukan urusan pembeli kan gitu. Betul, Urusannya kan dengan yang mengimpor. Betul. All shop ini dalam hal kasusnya Mas Dayat. Jadi Bolo Warmo dan teman-teman sekalian dengan testimoni dari Pak Dayat tadi malah justru memudahkan saya untuk menyampaikan modus-modus yang bisa terjadi ya. Betul. Yang pertama Betul. Online shop abal-abal. abal-abal. Ya. Kemudian yang kedua cara menghubungi pembeli itu bertubi-tubi seperti Betul. ada cyber gitu ya, Iya. seperti ada psikologis gitu ya. Iya. Jadi bahasa awam seperti hipnotis gitu. Betul. Jadi akhirnya pembeli tidak sempat berpikir jernih. Iya. Karena sebenarnya kalau berpikir jernih udah pasti ini palsu gitu. Iya.
Kemudian yang ketiga tidak pernah mengkaitkan barang kiriman umum Ya. kok dengan pidana. Betul. Kalau kejadian sebenarnya kalau misalnya barang yang harusnya bayar biaya masuk, bayar pajak kok tidak diambil, itu bukan dipidanakan, ya paling-paling barangnya nanti akan Tidak mungkin dipidanakan. Tidak kan, mungkin Pak? dipidanakan. Nah, itu intinya di tidak situ. Pak. tidak mungkin akhirnya pembelinya dijemput oleh polisi, ditahan. Kan itu nggak mungkin. Itu Gitu. yang dirasakan kaum Iya. Hawa seperti nyonya tadi Iya. itu. Nanti urusan karo polisi, urusan karo pengadilan ribet. Nah, Saya nanti- kalau saya kan sudah banyak yang kenal, jadi kan Iya. ya insya Allah lebih tertata lah. Jadi dengan sosialisasi ini tolong Benar. masyarakat melihat modus-modus yang tadi terjadi itu bisa diantisipasi. Apa, Belum. pura-pura- Jadi di sini rata-rata laporannya karena tadi dihubungin oleh bea cukai, kemudian dikirimin barang ternyata harus bayar, kemudian Ya. tadi setelah dicek di aplikasi ternyata palsu. Ya. Ada yang modus lelang Pak kira-kira? Biasanya kan Dirjen Bea Cukai kan ada lelang Iya. barang, lelang apa begitu kan juga pernah. Barangkali di sini juga. Berarti ini modus penipuan yang lain ya, karena Iya. kalau modus lelang itu bukan lagi masalah kiriman barang dari luar negeri, Betul, iya. tapi itu modus mengambil foto Profil. profil Ya. pejabat Siapa? bea cukai pakaian dinas Betul, gitu ya. ya. Terus akhirnya dikirim ke penerima mengatakan bahwa Ada ada lelang. lelang di pelabuhan-pelabuhan tertentu ya. gitu ya. Biasanya yang banyak mobil, kemudian HP gitu betul. ya. Kadang-kadang saya juga dapat Pak. Oh, gitu, Iya, lelang mobil Innova tahun 2018 Iya. harga di bawah 150 Juta ya. Mungkin hanya 110 atau 100 itu. Ini dari mana Itu Innova juga sama tahun saja. berapa? Jadi tidak mungkin kalau bea cukai itu secara pribadi menawarkan barang lelang. Betul. Karena prosedur lelang itu tidak, yang menangani bukan bea cukai. Betul. Dan untuk melakukan lelang itu perlu proses yang panjang ya. Sehingga Oh, yang menangani bukan bea cukai. bukan bea Pak? cukai, yang menangani Ada- kantor lelang negara, KPKNL namanya. KPKNL. Iya. Oh, jadi Jadi- bea cukai hanya apa istilahnya? Bea cukai yang Nyerahkan- melakukan penindakan barang. penindakan barangnya kemudian- saja ya? Iya. Jadi Jadi yang mereka yang punya tugas untuk itu Untuk ya. melelang. Jadi bukan bea cukai. Iya. Jadi kalau ada foto profil yang berbaju bea bea cukai cukai, itu jangan dihiraukan iya, gitu ya. Pasti penipuan lah ya. Iya. Jadi khawatirannya kan misalnya pakai baju dan foto profilnya Pak Hanan gitu Iya, misalnya bisa jadi. dengan nomor yang lain gitu ya. Iya, iya. Bisa jadi begitu, Bisa Pak. jadi begitu ya. Nah, itu apalagi Pak Hanan dikenal di seluruh Pasuruan. Iya. Intinya kalau ada tawaran yang tidak wajar Ya, dalam ya, hal apapun ya, masalah bea cukai, masalah ya tadi saya harga tanaman durian tadi, kalau Mas Betul. Dayat, Mas kursi tadi. Kalau harganya tidak wajar itu udah pasti penipuan. gitu ya. Kalau Yang paling Innova- sering juga itu Pak, itu modus teman ditahan di bandara di bea cukai. Itu kan juga ada modus-modus seperti itu. Saya dari TKI misalnya Iya. atau dari mana itu misalnya temannya Iya. dia, aku ditahan ini di bea cukai karena persoalan imigrasi atau persoalan lain. Iya. Dia minta sejumlah uang untuk dikirim, untuk dibebaskan, istilahnya begitu. Ada yang pernah laporan begitu, Pak? Kira-kira? Kalau bea cukai itu berkaitan dengan barang ya. Jadi Oh, dengan kalau barang saja iya, ya? dengan barang saja. Dan bea cukai tidak akan menahan orang kecuali Oh, kalau intinya itu ya? Iya, Bea cukai tidak. nggak pernah menahan orang ya? Kalau kaitannya dengan barang kiriman, Iya, dan iya, iya. kaitannya dengan barang-barang komoditi biasa ya. Betul. Kalaupun misalnya menahan orang itu yang tadi saya sebutkan barang-barang yang memang larangan seperti narkoba, seperti polisi, dan itu pun proses penahanannya pasti menggunakan prosedur ya. Prosedur. Jadi tidak mungkin penumpangnya telepon ke keluarganya, saya ditahan, itu nggak Kok mungkin. segampang itu Iya. gitu loh ya. Jadi kalau kita pikirannya sehat, Iya. pikirannya waras gitu kan, Tidak mosok akan terjadi ya. teman Itu kan kita sama dengan atau modus-modus aduh kecelakaan ngebel lalu itu. lintas itu ya. Iya. Modus kecelakaan lalu lintas. Jadi saya rasa sidikannya sama itu. Pak, dari sekian modus yang Iya. Pak Anan sebutkan tadi, yang paling banyak laporan dari yang jenengan bilang tahun kemarin 20, tahun sekarang 7 begitu ya. Itu yang paling banyak lebih ke arah mana, Pak? Modus yang paling banyak laporan? Jual beli online atau apa? Kalau yang di Pasuruan jual beli online tadi. yang lebih banyak ya? Iya. Oh. Tidak ada yang modus ditahan di bandara, karena kan di Pasuruan tidak membawa bandara maupun pelabuhan. Iya, betul. Kemudian tadi ada yang
ditipu lewat Facebook karena iya, tadi iya. Modus asmara tadi. Oh, Jadi modus. dia punya pacar di luar negeri padahal pacarnya pacar fake-nya, pacar Iya, bohongan pacar itu. bohongan, Iya. betul. Jadi kalau ada foto profil yang ganteng, yang cantik, kemudian kita DM, kemudian dibalas itu, hati-hati itu biasanya modus untuk menipu ya. Jadi kalau apa ya, pacaran lewat online itu ya hati-hati gitu aja Hati-hati, ya. iya. Jangan sampai itu Jangan terus sampai urusan minta uang dulu, minta uang apa, dulu atau dan mengirim seterusnya. barang dan sebagainya. atau kadang-kadang begini, Pak. Iya. Jadi pacar yang mengaku dari luar negeri itu dia berusaha ngirim barang. Jadi menunjukkan rasa ibanya, rasa cintanya Iya. begitu, saya kirim barang. Iya. Berupa apa? Perhiasan berupa yang Parfum, sepatu, ya, sepatu, ya. skincare atau Iya. apa untuk menunjukkan bahwa dia senang. Iya. Ternyata ada 1-2 hari lagi misalnya Ada telepon bilang ditahan ada bea cukai telepon gitu ditahan ya. bea cukai kayak gitu-gitu itu, ayo nggak bisa ini kalau nggak kamu tebus ini dan seterusnya. Nebusnya nomor rekening ini ya. Pribadi gitu. ya. Bahkan kadang-kadang nomor rekening itu atas nama bendahara bea cukai. Ada yang begitu Iya, loh, Pak. iya. Ada yang atas nama dari luar negeri nomor rekeningnya. Iya. Nah itu kan juga ternyata mereka sudah punya Sindikat, sindikat-sindikat sudah seperti punya, itu. Ini kan ini harus kita antisipasi, Pak. Iya. Terus sejauh ini yang laporan, Pak, itu kira-kira kita koordinasi dengan pihak kepolisian atau seperti apa? Paling enggak ada ini enggak ada bantuan enggak dari pihak kepolisian Cukai, ya. supaya paling enggak ada shock terapi atau mungkin mereka dipancing begitu yang kira-kira Iya. bisa ada Sementara ini kalau petunjuk dari kantor pusat, ini kan sebenarnya tidak ada proses bea cukai sama sekali. Tidak Jadi ada, bea tidak cukai ada. bea cukai hanya di atas namakan saja ya, Diatasnamakan, hanya betul. dicatut namanya. Sehingga petunjuk kami kepada pengguna jasa itu lapor secara mandiri ke kepolisian. Ya. Oh, gitu. Iya, karena ini kan tidak pidana umum. Ya kalaupun misalnya kami yang lapor itu kami itu sebenarnya secara proses nggak ada di situ. Oh, iya, Jadi iya. tapi beberapa kasus saya pernah koordinasi secara informal dengan kepolisian. Memang agak sulit di tracing karena ini biasanya sindikatnya kalau nggak ada di luar negeri, di luar pulau. Luar gitu ya. pulau. Ya. Dan oleh teman-teman kepolisian sudah ditindaklanjuti juga ini Mas Dayat. Oh, sudah ya. Kan sudah banyak juga yang tertangkap ya. Iya. Itu salah satu laporan-laporan dari Oh, yang di kita, iya. ada laporan dirjen ya istilahnya Iya, secara umum ya. secara umum, ya. Kalau di Pasuruan sendiri belum? Di Pasuruan kita tidak melaporkan tapi mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk Laporan lapor ke secara mandiri. Polres ya. Dan kita juga memberikan aplikasi ya di cybercrime.polri.go.id. Jadi bisa lapor di situ. Oh iya, langsung Iya. online ya, Pak Iya, ya. langsung online. Jadi kalau Pak Hanan tadi bisa sebutkan dari ciri-ciri ya, Iya. bahwa ini pasti ada unsur penipuannya. Iya. Itu satu tadi misalnya dia menghubungi dengan nomor pribadi. Nomor pribadi Itu pasti ya, itu ya. Nggak Iya. mungkin nomor kantor dia nggak berani ya. Iya. Atau mungkin nomor kantor tapi nomor kantornya itu palsu juga gitu. Oh, Iya. ada yang begitu, Pak? Di Pasuruan belum pernah terjadi tapi Di luar ya. secara teknis bisa seperti itu kan gitu ya. Jadi kan kalau membuat nomor fake Iya, kayak iya. seperti tadi Mas Dayat menyampaikan ada nomor rekening bendahara tadi. Betul. Itu kan sebenarnya itu nomor fake aja, nomor Iya. palsu. Ya, tadi itu kalau testimoni saya itu nomor dia atas nama Rahmat misalnya. Iya. BNI ya saya sebut bank ya, mohon maaf Iya. ya. Audit bea cukai. Kayak Iya. gitu-gitu. Jadi Iya. anunya itu loh, kayak kok Padahal itu meyakinkan palsu gitu itu ya. ya. Padahal palsu Iya. itu. Jadi ini nomornya pasti nomor pribadi, terus Iya. dia mengaku sebagai pejabat bea cukai begitu ya. Iya. Pakai foto profilnya dia lah, Iya. pakai identitas dia lah. Iya. Itu artinya bahwa istilahnya kalau nun sewu beli baju kayak bea cukai di mana-mana ini kan juga gak mudah, Pak ya. Artinya Itu bukan secara bukan ada orang yang pakai foto bea cukai palsu, pakai baju bea cukai palsu, enggak, dia mungkin bisa mengambil foto-foto bea cukai yang di medsos. Di medsos ya. Iya, kan banyak foto-foto pejabat jadi bea cukai di ya. cropping begitu ya, betul, iya. istilahnya Iya. dimodulasi Jadi bukan yang supaya bersangkutan pakai baju bea cukai palsu gitu bukan. Iya. Karena ada beberapa pejabat-pejabat kita yang memang pernah dipakai namanya untuk menghubungi betul, itu. betul. Iya. Dan saya lihat kadang-kadang anaknya juga ganteng loh, Pak. Bea cukainya. Bea cukainya. Oh iya, berarti dia Kelihatan ngambil pejabat bea cukai yang masih muda-muda. Masih ya? muda. Itu ya artinya meyakinkan banget Iya. gitu loh kalau dia seperti ini. Terus pasti dia mengancam ke Pidana, jalur hukum, ke ya, pidana. iya. Unsurnya itu wis Iya. dari ciri-cirinya. Nanti Pak, Bu, kalau nggak
Anda setorkan ini, mohon maaf saya sudah tidak bisa bantu, saya serahkan ke penegak hukum. Itu udah pasti modus itu Mas. Jadi Ya. itu kemudian tadi sudah. Jadi intinya pertama apakah yang dihubungi itu kirim barang atau tidak kan gitu ya. Betul. Kalau tidak kirim barang kok dihubungin bea cukai mengatakan ada barang kiriman itu udah pasti Sudah palsu. pasti palsu. Ataupun kalau misalnya kirim barang Ya. itu nanti bisa dicek di tadi yang saya sampaikan tadi ya aplikasi www.beacukai.go.id barang kiriman tadi nomor resinya di Ya. tracing di situ. Kalau itu barang kiriman resmi pasti akan ada di bea cukai, Bea Cukai. akan di aplikasi bea cukai. Kemudian yang ketiga tidak pernah barang kiriman umum dikaitkan dengan upaya paksa, baik Iya. itu penjemputan ke rumah maupun ancaman ditahan oleh kepolisian, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kemudian yang keempat menggunakan nama pejabat. Nah, Nggak mungkin kalau pejabat bea cukai itu Menghubungi. menawarkan barang kemudian menghubungi Lah iya. mengatakan gitu ya. emangnya bea cukai nggak ada pekerjaan Iya, lain apa makanya, selain iya. itu? Ya kan nggak mungkin mengorbankan lama juga. Lah, nggak gitu, mungkin. iya. Karena itu mahal, Pak. Iya. Sekolahnya aja disetan, Pak. Nggak mungkin lah langsung. Ada Terus berapa? ada Iya. ciri lain, dia pakai nomor rekening pribadi, Pak. Ya nomor Nggak mungkin HP itu, Pak, ya. pribadi maupun nomor rekening. Nomor rekening itu meskipun atas nama bendahara, Betul. tapi tidak mungkin di-share seperti itu ya. Nggak mungkin Karena- di-share, iya, ya. iya, karena itu kan aplikasi. ya. Aplikasi. Iya. Dan hampir semua transaksi yang ada di Bea bea cukai itu iya. pasti dengan Dengan- online, Pak. Dengan billing, Billing, jadi ya. pembayaran billing. Jadi nanti Wajib sebelum itu ya. transfer menghubungi bea cukai dulu, nanti akan mendapatkan nomor billingnya. kode billing, baru bisa bayar. Oh, tanpa itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Nah, kalau itu intinya, iya. Pak. Itu intinya. Jadi nggak mungkin nomor pribadi terus sampean gampang sekali untuk mentransfer, nggak Betul, mungkin. iya, Ya. iya, jadi. Tapi ya gitu, Pak Adan juga ketipu juga. Tapi saya kasusnya beda ya. Ya, Saya sudah punya- beda. Pak, itu kalau saya lihat dan saya amati, kok bea cukai ini bagi penipu ya. Iya. Kok seksi begitu ya, menarik begitu ya. Itu kira-kira yang menarik dari bea cukai bagi penipu, Iya. itu kalau kita merasakan itu apa yang menurut Pak Hanan menarik dari bea cukai? Nah ini sebenarnya yang paling penting yang perlu saya sampaikan ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau paling menarik juga belum tentu juga. Tapi karena ini topiknya mengenai bea cukai kita Betul. bicara itu. Betul. Sebenarnya di luar juga banyak. Hari ini Jawa Pos Betul. memuat surat pembaca, ada ibu-ibu beli baju, Iya. ternyata ditipu juga ya. Iya, Kemudian betul. tadi saya mengenai pohon durian, gitu. Mas Dayat mengenai kursi gitu. Jadi Iya. sebenarnya banyak sekali penipuan. Tetapi kaitan dengan bea cukai, ini karena memang sekarang ini ada aturan mengenai barang kiriman Mas Dayat. Ada aturannya. Ya, Betul. jadi kalau barang kiriman itu nilainya di atas 3 US dollar sampai 1.500 US dollar, ini yang masyarakat harus tahu. Oh, Itu ada bea-beanya ya. Kalau yang antara 3 dolar sampai 1.500 US dollar itu bea masuknya 7,5% dari harga 7,5%. Ya, 7,5%. 3 sampai 1.500 dolar. Iya, dolar. Artinya kalau tadi harga barangnya 600.000, Ribu. berarti 7,5% dari 600.000. 600. Kemudian kena PPNBM. Ya. PPNBM itu untuk yang punya NPWP 10%. Kalau yang tidak BM berarti pajak pertambahan nilai barang mewah, Pak. Ada iya, mewahnya sorry, ya? PPN. PPN Iya, aja, Pak. pajak Oh, iya. pajak pertimbangan nilai. PPN impor ya. Iya, impor. 10%. Kalau yang tidak punya NPWP itu 20%. Oh iya, Ya. betul. Kemudian kalau barang di atas 1.500 US dollar itu dikenakan bea masuknya tidak lagi 7,5%, tetapi sesuai dengan tarif dalam harmonize system. Oh Tarif iya. yang berlaku iya. secara umum. Secara Misalnya, umum, ya, ya. ada yang 40%, ada yang 30%. Ya, bervariasi ya. Iya. Sehingga dengan adanya pungutan tadi, akhirnya sindikat menangkap peluang, wah ini pasti banyak sekali orang-orang yang Betul. menerima kiriman barang dari luar negeri. Luar negeri, Gitu, betul. iya. Sehingga itulah yang dimanfaatkan oleh sindikat. Tetapi sebenarnya tujuan dari pengenaan pungutan impor tadi itu memang agar masyarakat itu terbiasa menggunakan produk-produk dalam negeri. Harusnya begitu, Pak. Iya, jadi mungkin ada untungnya juga dengan adanya sindikat ini kan orang-orang jadi nggak mau ngimpor kan gitu ya. Salah satunya, Pak ya. Salah satunya. Iya, iya, iya. Tetapi intinya tadi kalau tidak mengimpor barang, kemudian dengan tadi tarif-tarif yang saya sampaikan, minimal masyarakat tahu oh kalau saya mengimpor ini tarifnya kurang lebih seperti ini kan gitu. Jadi kalau misalnya akhirnya ngimpor Sampai kursi kok sekian. dimintain 2,5 juta itu udah pasti sindikat.
Oh, jadi intinya bahwa 3% sampai 1.500 3 dolar 3 dolar sampai 1.500 1.500 itu 7,5%. ya, tarifnya flat ya, biaya Itu masuk flat 7,5 ya, PPN-nya 10%, PPh tidak dikenakan. Tidak dikenakan. Ya. Oh, Kalau yang jadi- 1.500 US dollar ke atas dikenakan PPh. Jadi masyarakat bisa ngitung sendiri ya Betul sebenarnya. ya. Lah kalau berapa mau kenanya. menghitung tarif barang itu masyarakat bisa download mobil bea cukai dari Play Store. Mungkin bisa ditampilkan ya. Mobil bea cukai. Ya. Nah, ini Ya, mobil bea betul. cukai di situ kita bisa tahu barang-barang apa saja yang merupakan barang larangan pembatasan Oh, yang tidak boleh dikirim. diimpor, Ya, ya. nggak boleh diimpor. Kemudian bisa tahu tarif barang ya. Jadi kalau garment itu berapa tarifnya, Iya. kalau spare part motor berapa tarifnya gitu. Jadi masyarakat bisa mendownload mobil bea cukai dari Play Store. Jadi tinggal download saja ya Pak ya. Iya. Udah ada semua itu ya Sudah listnya. semua ya. Jadi ada dua aplikasi tadi, yang pertama mengenai tracing barang kiriman tadi di www.beacukai.go.id Iya. barang kiriman, Mm-mm. dan untuk tahu tarif dan jenis-jenis Pengenaan ya, harga itu pajaknya di ya. mobil bea cukai. Ya. Oh, jadi udah lengkap sebenarnya ya. Sudah lengkap ya. Oh, tinggal HP aja, tinggal metek aja Pak ya. Nggak Jadi ribet. kalau sekarang masyarakat masih tertipu tuh saya merasa Mm-mm. seharusnya sudah enggak ya, karena Betul. sosialisasi kita sudah sangat masif Masif, sejak ya. 2 tahun yang lalu. Kemudian aplikasi untuk membantu tracing juga sudah ada. Iya, Kemudian untuk menghitung biaya-biaya yang kira-kira dikenakan berapa itu sudah kita share ke publik ya. Publik ya. Jadi artinya bahwa masyarakat itu sudah bisa ngitung sendiri sebenarnya. Iya, sudah bisa Kena menghitung sendiri. berapa dan Iya. seterusnya udah bisa ya. Betul. Jadi menghindari upaya penipuan itu Betul, sebenarnya harus dilakukan itu. Betul ya. Pak, ini kalau kembali lagi ke persoalan penipuan tadi Pak, gimana sih Pak kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya mereka terhindar dari penipuan itu? Yang paling mendasar, kalau menerima telepon dari yang tidak dikenal, Ya. nggak usah diangkat, Mas. Satu itu. Itu pertama. Iya. Ya. Kemudian kalaupun sudah terlanjur terangkat, karena khawatir kalau nggak diangkat nanti ini keluarganya atau Betul. apa. Heeh. Ya tadi, kalau dia bicara mengenai barang kiriman, Betul. kita pernah pesen nggak barang kiriman itu? Gitu. Kalau nggak pernah pesen, kalau nggak pernah pesen, ya jangan Pindahkan ya. diterima kan. Jangan gitu. diterima. Karena kalau hanya sekedar pembayaran biaya masuk sih nggak apa-apa, Mas. Kalau ternyata nanti Ya, dikaitkan dengan narkoba, betul. dikaitkan dengan senjata api dan Iya. lain-lain, itu nanti lebih Waduh, loro bahaya kabeh, lagi, Pak. ya. Kemudian yang ketiga, Iya. jangan pernah melakukan transfer ke rekening pribadi. siap. Tadi. Kemudian yang keempat, Mm-mm. kalau barang kiriman umum tidak pernah dikaitkan dengan upaya paksa dan menghubungi pihak Menghubungi kepolisian. kepolisian. Jadi kalau modus pelakunya mengulang-ulang masa itu udah pasti penipuan. Mm-mm. Rasa itu Sudah kelihatan kok Pak. sudah itu, sangat Pak. kelihatan. ya. Iya. Terus kalau masih belum yakin juga hubungi Tadi barang pihak bea kiriman cukai tadi, ya. tracing barang kiriman, kemudian Iya. hubungi Kantor bea cukai call itu. center bea cukai. Ya. Iya, iya. Nah, artinya kalau masyarakat supaya lebih detail dan lebih tahu, terutama yang di Pasuruan, kira-kira menghubunginya ke bea cukai mana, Pak? Oh ya, kalau call center bea cukai secara nasional itu di nomor 1500225 ya. Oh Mas, ya, Tadi. 1.500-225 ya. 1.500-225. Oke. Kemudian kalau di Bea Cukai Pasuruan itu bisa menghubungi nomor WhatsApp 0851 Mm-mm. 5774 Mm-mm. 5215 Oh, 5215. Iya. Oke. Mm-mm. atau melalui Facebook Bea Cukai Pasuruan Mm-mm. @beacukai-pasuruan. Oke. Ya. Ya, harus berteman dulu ini, Pak. Ya boleh ini berteman dulu. Iya. Oh, lengkap, Pak Instagram ya. ya. Lengkap ya. Kita Twitter punya, Kementerian Instagram Keuangan punya. itu selalu Wajibkan. punya minimal 6 medsos. Minimal 6 Iya. medsos. Ada, tapi sekarang kan yang dua udah nggak terlalu Banyak digunakan. udah Oh. tidak ngetren ya. Tapi Jadi tetap sekarang aktif ya. kita tetap aktif ya. Oke. Kita ada email, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp ya. Ya, artinya di laman-laman medsos itu Medsos, sudah ya. tertera ya. Iya. Artinya bahwa kalau mau laporan silahkan ke sini. Apalagi sudah ada WA-nya tadi. Iya. Lebih gampang ya. Langsung di sebenarnya. Google Form aja Form. ketik barang kiriman, itu sudah banyak sekali muncul. Ada aturan mengenai barang kiriman, Betul. ada tempat-tempat pengaduan berkaitan penipuan Oh, dan itu lain-lain. ya. Iya. Jadi kalau memang barang kiriman ya tinggal lihat resinya seperti Iya. apa, dicocokkan Di-tracing dengan ya. tracingnya tadi. Iya. Sampai di mana kira-kira. Iya. Kalau memang ada pasti akan ketahuan. Ketahuan, Oh, ya.
di bandara ini, oh sudah di Iya. sini dan seterusnya. Iya. Jadi nggak ada alasan masyarakat bahwa penipuan seperti ini, modus-modus yang seperti ini itu akan berlanjut terus, nggak mungkin, Pak ya. Iya. Jadi artinya bahwa masyarakat sudah harus terantisipasi mulai sedini mungkin. Iya. Kalau mendapatkan bel yang memang itu barang kiriman dan Anda pesan, Iya. maka dilihat dulu kira-kira memang pesannya ini benar-benar Sesuai atau sesuai tidak, gitu. atau Iya, tidak. Iya. Kalau ternyata ada di bandara, lah kira-kira seperti apa? Iya. Kalau mau bayar pajak sudah Iya. ada aturan mainnya di bea cukai dan seterusnya. Betul, iya. Jadi kalau saya rasa ini modus-modus yang dilakukan oleh para penipu ini lambat laun mereka juga akan tahu, Pak. Harusnya Iya. masyarakat Iya. harusnya sudah tahu. Artinya bahwa ya penipu ini kalau kita gencarkan lebih masif seperti ini, sosialisasi seperti Dia ini, akan mengembangkan modus-modus baru ya. saya khawatir juga begitu Iya. nanti lebih canggih. Wah, ini udah kebaca ini. Tapi kuncinya gini Mas Dayat ya, kalau Gimana? kita pesan barang kepada toko all shop ya, Ya, itu atau intinya, Pak. melalui jasa titipan, itu sebenarnya yang berurusan dengan bea dan cukai berkaitan dengan bea masuk dan pajak itu bukan penerima barang. Harusnya Harusnya toko all shop-nya Dengan? atau pengusaha jasa kiriman atau jasa titipannya. oh gitu, Pak. Jadi Ya? seharusnya kalaupun pesan barang lewat all shop maupun lewat jasa kiriman tidak pernah terjadi bea cukai menghubungi penerima barang. Dan memang nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi ya. Ya, jadi kalau masyarakat langsung dibel sama bea cukai itu Tidak sudah lah. mungkin iya. Itu pasti nipu, gitu Betul, ya. iya. Jadi bea cukai nggak pernah Menghubungi penerima barang. Iya. Karena kan penerima barang beli dari toko kan. Iya. Jadi betul. urusan impornya itu dari toko. Dari tokonya. Iya. Ya tadi. Ya saya tadi ketipunya itu tadi. Iya. Apalagi tokonya di Ah. Jogja ya. Lah, Kalau tokonya itu- Jogja diumetno no gede Singapura, Pak. Makanya kan urusan lucu Singapura gitu loh. Jogjanya kan bukan urusan pembeli sebenarnya. Bukan urusan kan pembeli. gitu, iya. Pinternya dia begini, Pak, pinternya. Pak, jangan dibilang toko saya loh, Pak. Nanti gak enak, Pak, nanti sama bea cukainya. Itu nanti urusannya Itu- bos saya yang Singapura aja, Pak, urusan dengan bea cukainya. Itu modus lain itu. Modus. Ya. Itu berarti komunikasi itu aja sudah menjadi Sudah itu, Pak. menjadi Jadi dia indikasi itu penipuan. Iya. indikasi betul. Jadi dia itu sudah pikirannya kalau dia jawab ini aku harus jawab ini. Iya. Kalau dia jawab ini aku harus jawab ini. Jadi ketata gitu, Pak. Iya. Padahal ya dia paling jaraknya ya sama dengan Pak Hanan, saya dengan Pak Hanan. Ini nanti orangnya jawab ini. Sampai Iya. harus jawab apa dan seterusnya. Jadi berdasarkan wawancara kami dengan orang-orang yang tertipu ini, Iya, rata-rata iya. memang mereka tidak pernah pesan barang. Rata-rata tidak Iya, pernah pesan tidak barang. pernah. Aneh, Pak, kalau iya, kalau dapat kiriman. Iya, ya. kalau Mas Dayat tadi masih mending ya, pesan barang ke Pesan Jogja, barang. tiba-tiba dihubungin bea cukai. Iya. Lah kalau ini enggak, dia enggak pesan, tiba-tiba ada orang ini ada kiriman Ngatasnamakan. barang. Iya, dapat kiriman barang, sekarang ditahan bea cukai. Oh, gitu. jadi kayak Mbak ya, acak gitu Acak, ya. dia, Jadi iya. hubungi nomor ini aja. Big data, Barangkali ibu-ibu atau kaum hawa itu yang mudah diperdaya begitu ya, iya. yang lebih itu. Itu analognya dengan telepon mengatakan anak ibu kecelakaan. Itu kan Ah, banyak kasus ya yang beberapa betul. waktu yang lalu ya. Betul, Pak. Ya kalau yang ibunya nggak punya anak, ketawa aja bisa dikerjain penipunya kan. Ya. Tapi yang punya anak beneran dan ternyata dia bisa tracing tuh anak ibu itu Iya, sekolah di iya. mana. Saya pernah, Pak. Saya pernah ngerjain penipu jaga Oh, saya gitu pernah, ya. Pak. Teleponnya masih ada di rumah, Pak. Jadi penipu itu ngatasnamakan dari pihak Polres. Iya, Dari iya. pihak Polres, adik saya katanya ditahan di Polres. Padahal adik saya itu ada di Kalimantan sana, Iya, Pak. iya. Ini namanya ini kok dia tahu gitu loh. Yang saya heran itu dia tahu namanya, dia tahu nomor rumah ini dan seterusnya. Ya tak bilang aja gampang-gampangannya ya wis lah. Sampean lanjutkan saja kalau mau seperti apa. Saya juga WA sama dia ini. Oh gitu. Jadi sudah. Jadi hal-hal yang seperti itu, Pak, yang mungkin juga perlu penanganan lebih lanjut. Jadi istilahnya kalau ada unsur penipuan mengatasnamakan bea cukai, Ya. maka kita harus melakukan upaya-upaya, Pak ya. Ya. Kalau memang ada laporan, ya silakan laporannya ke Polres atau kepolisian terdekat. Ya. Tapi kalau masih batasannya masih konsultasi dan Ya. seterusnya, silakan hubungi. Hubungin bea cukai Bea atau cukai. tadi download aplikasi bea cukai mobil Betul. bea cukai sama barangkiriman.go.id tadi ya. .co.id tadi lebih gampang, Pak ya. Ya. Siap, Pak Anan. Jadi tuntas saya kira
apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini Iya. juga paling enggak sudah diketahui oleh masyarakat bahwa sindikat penipuan online mengatasnamakan bea cukai ini ternyata masih ada. Meskipun trennya sudah menurun, ya. tapi paling enggak kita harus antisipasi bahwa ada beberapa hal yang harus diketahui masyarakat bahwa bea cukai tidak pernah menghubungi Anda Penerima barang, sebagai ya. penerima barang. Iya. Bea cukai tidak pernah menggunakan nomor pribadi dan juga tidak punya atau tidak pernah menggunakan nomor rekening pribadi Iya. untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Iya. Semua transaksi yang dilakukan oleh bea cukai adalah menggunakan kode Aplikasi, billing dan kode aplikasi. billing, Saya kira itu yang inti yang bisa kita dapatkan dari podcast on the spot ya, On the podcast spot, kita podcast on the spot Pak, karena kita hadir di kantornya Bea Cukai ini, luar biasa, kantor pengawasan dan pelayanan tipe Madya Pabean A Pasuruan. Pasuruan, ya. Jadi kantor Bea Cukai ini menjadi salah satu podcast on the spot kita, Pak. Jadi yang harus kita tekankan kepada masyarakat adalah bahwa jangan sampai tertipu lagi Betul. terhadap upaya penipuan atau sindikat yang mengatasnamakan bea Bea cukai. cukai. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa kita ketahui bersama dan menjadi manfaat untuk masyarakat kita semuanya. Terima kasih Pak Anan. Terima kasih, Mas Sampai Dayat. jumpa Ya. dan tetap semangat, tetap sehat, safe healthy Pak. Terima kasih. Karena masih sepertinya. pandemi dan masih ada virus-virus yang berkeliaran. Mudah-mudahan ke depan sudah membaik lumayan ya. kondisinya ya. Amin. Dan mudah-mudahan Bolo Warmo tidak tertipu lagi. Amin. Sindikat online Betul mengatasnamakan Pak. bea cukai. Amin. Ya, Amin. Terima kasih Mas Dayat. Siap, terima kasih Pak Anan. Baik, Bolowarmo semuanya dimanapun Anda berada, tuntas kita sudah melakukan podcast dengan Pak Hanan Budiarto. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Itu Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.